keadaan sehat, dan dalam keadaan yang paling penting adalah dalam keadaan iman. Ya. Tanpa iman, maka hidup kita di dunia ini akan sia-sia. Saudara sekalian, topik pagi ini untuk wawasan saja, ya, memperluas wawasan, ya, sama topik tentang konspirasi. Ya. Ini karena ternyata saya amati itu cukup banyak orang yang ngefans dengan teori konspirasi, dan bahkan di beberapa grup itu seolah-olah mendominasi, ya, seolah-olah itu menjadi tema sentral. Ya. Nah, pagi ini mudah-mudahan bisa sama-sama memperluas wawasan, ya, sebenarnya apa. Dan saya membuat judul konspirasi sains dan sains konspirasi. Jadi apa itu konspirasi sains? Jadi buka definisinya dulu, ya. Konspirasi sains adalah sisi bahwa ada konspirasi menipu dunia tentang sains. Misal ada teori bahwa sebenarnya satelit itu tidak ada. Ini semua cuma bisnis NASA. Atau sebenarnya ada energi yang tak terbatas dan murah. Namun mafia energi tidak tinggal diam. Sebenarnya ada sebenarnya semua teknologi ini ciptaan umat Islam. Namun ada konspirasi di Barat untuk mengaburkan dan menguburkan sejarah. Dan masih banyak lagi yang lain, ya. Jadi pertanyaannya adalah, maka mungkinkah konspirasi semacam ini terjadi? Jadi objeknya itu sains, ya. Orang berkonspirasi tentang sains, ya. Mungkin enggak semuanya terjadi. Nah, kalau sains konspirasi, ya, itu sisi sains dari sebuah teori konspirasi. Ada teori bahwa elit global ingin menguasai dunia dengan cara menyuntikkan chip di dalam vaksin untuk semua orang. Dan karena itu harus ada pandemi. Atau 911 adalah konspirasi Al-Qaeda dengan menabrakkan pesawat ke menara WTC. Nah, maka mungkinkah ini secara saintifik dilakukan? Ini dua hal yang saling berkait, ya, tentang teori konspirasi. Dan itu sangat luas, ya. Sampai ada bukunya, ya. Ada ini kalau ini peristiwa 911 ini, ya, itu sudah 21 tahun yang lalu, ya. Hampir 20 tahun yang lalu, di tanggal 11 September 2001. Ini fakta ini mutawatir bahwa ada gedung WTC, gedung kembar WTC ditabrak oleh pesawat masing-masing, ya, dan kemudian runtuh. Ya. Tapi hakikat yang terjadi di dalamnya itu kita nggak tahu, ya. Mungkinkah gedung sebelum runtuh oleh tabrak pesawat? Secara ada para ahli konstruksi itu, ya, ahli teori struktur teknik sipil itu yang kecuali memang ada ledakan yang lain yang kita nggak tahu. Nah, ini sampai ada bukunya, ya, saya punya bukunya ini. 911 The Conspiracy Theories, The Truth and What's Been Hidden from Us, ya, dari David Gardner. Ya. Jadi kalau tentang sainsnya itu mungkin nggak sih gedung ini ditabrak pesawat bisa runtuh itu, ya, dan mereka mengatakan tidak mungkin. Ya. Nah, belum dalangnya, siapa yang mendalangi ini? Kenapa tidak? Ya, banyak hal yang misteri, ya, seperti itu. Bahkan ada buku yang lain, ya, Conspiracy Theories and Secret Societies for Dummies, ya, untuk pemula nih. Ini ada bukunya semua nih, punya 4 buku. Ada ini Conspiracy Theories, The 20 Conspiracy Theories, ya, dari Norman Storm. Atau ini The Encyclopedia of Conspiracies and Conspiracy Theories. Menarik, ya, sebenarnya ensiklopedinya ini. Jadi ternyata teori konspirasi itu sangat besar, ya, terus bisa jadi sendiri, kasihan sendiri itu, ya. Saya nggak tahu di Indonesia ada nggak, ya, S2 teori konspirasi gitu. Mungkin masuk di mana dia, masuk di ilmu komunikasi atau di fisipel, nggak tahu nih harus di mana, ya. Saya senang aja baca ini kan. Jadi, saya ada mungkin 20-an buku yang bebas bisa kita download di internet ini. Dan ini ada sebuah chart of konspirasi teori, ya. Ini sebuah piramida terbalik, ya, yang paling bawah itu yang paling dekat dengan realitas, ya, masih masuk akal gitu, dan makin ke atas makin jauh, ya. Dan setiapnya ada batas-batasnya, ya. Jadi kalau yang paling bawah ini, ya, level saya sebut level 1, 2, 3, 4, 5, ya. Yang paling bawah ini disebut dengan sesuatu yang terjadi, ya, dan sangat mungkin terjadi, ya, kemungkinannya lebih dari 50%, ya. Kalau di atas sedikit, ini ada garis spekulasi. Ini sudah mulai spekulasi, ya. Masih mungkin terjadi tapi di bawah 50%, ya. Nah, level 3 itu sudah meninggalkan realitas. Level 4 itu sudah menolak sains, ya. Sudah menolak sains denial, ya. Dan level 5 itu sudah disebut dengan sini titik
of no return ya. Kalau sudah sampai level 5 itu sudah susah diselamatkan. Orang sudah susah lah. Mereka akan ngeles terus itu ya. Itu nanti kita akan lihat satu persatu seperti apa teori konspirasi masing-masing ini ya. Nah, jadi yang ini level 1 itu konspirasi yang benar ya. Ini sorry ya, nggak jelas sih ternyata dia. Saya crop kok nggak jelas ini. Ya, jadi contoh nih ya yang mungkin kita bisa bayangkan adalah bahwa NSA ya, NSA itu badan sandi di Amerika ya, National Security Agency. Itu kalau di Indonesia seperti BSSN ya. Cuma di sana jauh lebih besar ya. Di sana tuh NS itu punya karyawan hampir 6.000-an atau 7.000-an gitu, dan 4.000-nya itu ahli matematika, ahli enkripsi, ya, ahli kriptografi ya, atau kriptologi, saya nggak tahu yang benar yang mana istilah kripto, ahli kripto. Jadi mereka itu ya itu kalau mau lebih asik itu lihatlah film tentang Edward Snowden ya. Snowden itu mantan agen NSA. Ya. Itu tugasnya adalah menyadap ya hal-hal yang terjadi di seluruh dunia di internet ya. Mereka bisa menyadap Google, bisa menyadap YouTube dan sebagainya sih. Untuk apa? Untuk memetakan orang yang mereka inginkan. Ya, semua orang kalau kita mudah-mudahan tidak disadap ya. Ya. Jadi kalau orang-orang yang sederhana kayak ya kita ini mungkin nggak terlalu penting lah untuk NS. Tapi kalau di anggota karisma ini kalau semacam Mas Catur gitu ya, Mas Catur anggota Dewan Komisi 7 itu mungkin disadap ya. Itu ya. Atau siapalah pejabat yang bisa penting atau orang-orang yang dianggap menarik perhatian publik itu mungkin akan disadap ya. Nah, itu mereka melakukan mass surveillance ya. Jadi seluruh dunia kira-kira yang kalau nggak bisa orang pakai WA itu kan nggak bisa ketahuan ya, dia end-to-end encryption ya. Tapi pola hubungannya ya, misalkan Mas Teguh itu suka ngirim WA ke siapa itu kesadap itu, ya ketahuan. Oh ini. Jadi kalau pas dibutuhkan siapa, coba cari siapa Teguh itu, langsung ketahuan. Oh dia berkawan sama ini, berkawan sama ini. Nah itu terus nanti bisa disimpulkan Teguh ini manusia apa gitu. Itu sangat seperti itu. Ya. Level 1 nih. Nah level 2 yang agak di atasnya sedikit itu sudah mulai ada spekulasinya. Misalkan pembunuhan John F. Kennedy ya, ini yang paling menarik ya. Atau terbunuhnya Lady Di tahun 97 ya. John F. ini tahun berapa? 64 ya, atau 63 ya, saya lupa. Nah, JFK itu terbunuhnya JFK ya, itu banyak spekulasi ya. Orang banyak ada yang mencoba mencari tahu menyamakan dia dengan Lincoln ya. Itu kan hanya 2 presiden Amerika itu yang bukan Protestan, tapi Katolik. John F. Kennedy dan Abraham Lincoln itu Katolik. Hanya 2 itu. Nah, terus kemudian dicari lagi apa politiknya yang mungkin tidak menyenangkan sebagian orang. Ya. Di antara politiknya John F. Kennedy itu adalah ingin meredakan ketegangan. Ya. Dia tidak ingin ada perang nuklir. Ya. Dia tidak ingin turun di Vietnam. Jadi perang Vietnam itu yang memutuskan bukan John F. Kennedy, itu penerusnya itu. Ya. Dan seterusnya. Ya. Nah, itu mulai banyak spekulasi gitu kan. Dan spekulasinya masih ada yang masuk akal ya, meskipun ada sebagian itu dalam pertanyaan. Tapi itu hal yang secara saintifik semuanya mungkin ya. Masa juga ada area 51 ya, area 51 itu tempat istilahnya kuburan alat-alat tempur Amerika. Wah itu pesawat tempur dari ribuan di situ. Ya ditaruh aja gitu situ, nggak diapa-apain ya. Ya mungkin kalau suatu ketika ada perang diambil lagi masih bisa terbang gitu saat itu ya. Mereka di tempat yang kering ya, mungkin kehujanan nggak ada hujan di situ ya di gurun pasir. Panasan tiap hari kepanasan ya. Nggak tahu tuh serusak apa itu kan panasan terus ya bertahun-tahun itu ya. Ya. Nah, itu level 2 ya. Nah, kemudian ada level 3 itu yang sudah mulai meninggalkan realitas ya. Ini misalnya yang agak menarik perhatian publik itu misalnya ada mitos monster Loch Ness ya. Loch Ness itu sebuah danau di Inggris ya. Itu katanya ada monsternya segede dinosaurus katanya. Ya itu kalau kadang-kadang jadi bahan fiksi ya, kayak saya pernah lihat Doraemon itu isinya tentang itu monster Loch Ness yang dikunjungi Nobita dan Doraemon itu dibuatkan atau dibawa pulang ke Jepang gitu kan. Ada cerita tentang apa ya, bahwa Elvis Presley ya itu masih hidup kan, dulu kan
kalau dinyatakan dia meninggal tahun berapa, masih udah kita belum lahir mungkin ya. Tapi dimitoskan dia masih hidup. Ya, itu contoh-contoh ini sudah nggak mungkin lah kalau Elvis masih hidup juga sudah tua banget, udah nggak mungkin masih ini ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian level 4, nah ini sudah mulai science denial. Contohnya orang-orang yang anti vaksin ya, yang percaya dengan yang percaya dengan bahwa COVID-19 itu dibuat di lab ya. Kemudian yang percaya ada chemtrails ya, bahwa ada pesawat yang sengaja menyebarkan zat kimia beracun ya ke tengah masyarakat dan itu menghasilkan COVID. Seperti itu. Ya, ini semua science denial nih. Ini karena semua yang mereka duga itu bisa dibantah dengan mudah kalau orang paham sains ya. Juga ini ya teknologi 5G itu ternyata menyebabkan COVID. Itu juga bukan dulu pas awal-awal tahun 2020 itu. Jadi itu pantesan ada COVID karena ada 5G. Padahal di Indonesia belum ada 5G juga ada COVID juga. Ya. Kemudian juga yang menolak global warming. Coba bayangkan orang sekali Donald Trump ya, presiden Amerika itu percaya bahwa global warming itu hoax ya. Percaya bahwa COVID itu dibuat di laboratorium. Seperti itu. Itu contoh orang-orang yang science denial ya. Nah, ya ini itu nomor 2 terparah ya, yang anti science. Nah, yang paling terparah itu yang di atasnya lagi itu sudah berargumentasi yang rasis atau agama. Ya. Nah, itu benar-benar susah. Contohnya flat earth ya. Flat earth itu level 5 ya, paling atas. Atau kalau dari segi keparahan nomor 1 paling parah. Flat earth itu dia ya dengan argumentasi agama mengatakan bahwa bumi itu datar ya. Di Quran itu banyak. Padahal pencipta teori flat earth ya, teori flat earth yang modern ya, yang sekarang yang bumi itu berupa cakram itu dan dengan diameter yang tidak terbatas ya. Itu bukan muslim ya. Saya tuh dikasih buku oleh seorang rekanan kantor ya. Saya kira dia tadinya muslim. Dia non muslim ya. Buku itu judulnya ada Flat Earth Konspirasi yang mengarang namanya Eric Dubay. Bukan muslim. Eric Dubay itu orang Amerika. Dia kerja di Thailand sebagai tukang pijat ya, dan dia orangnya gay. Itu buku itu berpengaruh besar itu di kalangan flat earth itu. Saya heran juga kok ada orang Islam yang ikut-ikutan seperti itu. Itu masih banyak yang lain, New World Order ya, Illuminati ya, tentang Soros yang sangat berkuasa untuk mengguncang mata uang ya. Semua itu ini teori konspirasi ya. Ada bahwa Bill Gates menciptakan microchip untuk ditanam di semua orang lewat vaksin ya. Waduh, banyaklah. Makin ke atas makin ini ya, makin parah ya. Ya, mereka juga menolak moon landing, mengatakan bahwa orang kulit putih itu membuat genocide ya. Inginnya ya itu Bill Gates. Saya Bill Gates membuat genocide ya orang-orang yang bukan ras kulit putih ya. Jadi diharapkan manusia di bumi itu tinggal 300 juta saja ya. Sekarang kan sudah hampir 8 miliar ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita bicara secara ilmiah ya, yang kita hadapi itu kan tidak selalu fakta ya. Dunia ini ada fakta yaitu hakul yakin ya, ada keyakinan yang paling benar itu namanya hakul yakin. Tetapi kita kan nggak bisa selalu mengenali fakta itu. Ya. Ibarat ada seekor gajah, kita ini kayak orang buta yang tidak melihat gajah secara keseluruhan. Ya. Kita yang meraba-raba. Ya. Nah, apa yang kita raba dan juga diraba orang lain itu adalah data. Ya. Data itu representasi dari fakta. Ya. Data itu adalah ainul yakin, sesuatu yang dilihat atau diindra oleh kita ya. Kita hanya mengindra faset-faset atau parsial-parsial dari kenyataan. Ya. Nah, data itu kemudian dipilah-pilah, jadilah informasi ya, dipilah-pilah, dicari hubungannya satu dengan yang lain, jadilah knowledge ya. Knowledge ini jadilah dia ilmu yakin. Ya. Jadi kalau masih data dan informasi itu masih terutama itu ainul yakin ya, ini jadi ilmu yakin, cari hubungan-hubungannya yakin. Ini mencari hubungannya juga mungkin harus dengan sebuah model ya, dan model itu bisa saja bias ya. Kalau sudah kemudian kayak data ini ketahuan ini ada dua ujung ya, ini awal titik akhir misalnya, itu jadilah dia insight, ketahuan.
Kalau sampai kemudian ketahuan rutenya, rute terpendek ke sana jadilah wisdom. Ini kalau ilmu pengetahuan secara filosofi seperti ini ya. Tapi seorang yang percaya dengan teori konspirasi, dia dari awal sudah punya keyakinan bahwa ini data ini hanya bisa dihubungkan dengan cara seperti ini. Jadi lucu ya. Ini misalkan kalau orang yang masih suka main-main dengan horoskop ya, dengan horoskop, oh iya ini ada rasi bintang Aries ya. Sekarang ini Aries ya, bulan April. Dan April ya, sekarang Aries. Jadi kalau anak lahir hari-hari ini ya dia bintangnya Aries. Wah, kalau Aries itu begini. Nah, itu contoh teori konspirasi masa lalu ini kalau teori konspirasi ya, di mana mereka memodelkan data itu dengan khayalan mereka. Jadi para konspirasi ini sudah punya khayalan utuh ya, suatu kejadian berdasarkan prasangka ada konspirasi, kemudian menghubung-hubungkan data yang ditemuinya agar sesuai teorinya ya. Dan tidak selalu yang diuntungkan itu dalam sebuah konspirasi ya. Ini sebuah contoh ya. Sedang musim hujan misalnya ya, terus ada layanan ojek payung. Nah, itu layanan ojek payung itu ya sekarang belum ada ini. Ada ya sporadis ya. Kan belum ada kan ojek payung, ojek payung. Jadi dia nggak bawa motor tapi bawa payung di tempat-tempat yang memerlukan payung. Belum ada sampai hari bisa jadi peluang bisnis nih Mas Teguh nih ya. Ojek payung. Nah, kalau kemudian ada kebijakan di sebuah tempat bahwa hanya ojek payung tertentu yang diizinkan beroperasi. Misalkan ada ojek payung di terminal ya atau di stasiun. Terus ada, wah ini ada koperasi ojek payung stasiun, misalkan gitu. Ya. Nah itu ini pasti ada konspirasi ini ya, yang memanfaatkan situasi hujan. Jadi mereka itu konspirasi memanfaatkan situasi hujan, ya. Membuat ojek payung resmi misalkan. Ya. Apakah mereka yang membuat hujan? Ya jelas tidak. Mereka nggak sanggup membuat hujan. Ya. Nah, jadi di antara penyebab dari teori konspirasi ini adalah adanya orang-orang yang memahami data dengan pseudoscience, ya. Data science dan pseudoscience. Ya. Jadi bedanya apa ya? Jadi pseudoscience itu biasa menggunakan kata-kata yang tidak presisi. Ya. Dan itu disenangi, itu sangat disenangi. Misalnya orang menggunakan kata-kata supernatural atau holistik, ya, kuantum, ya, itu orang nggak ngerti juga kuantum itu apa, holistik itu apa. Tapi senang gitu kan. Kata-kata yang tidak lazim masalahnya. Buat apa mereka definisikan sendiri, ya. Definisi yang tidak banyak dipakai di tempat lain, ya. Mereka karang sendiri aja, ya. Atau kemudian ini kalau pseudoscience itu dia tidak menggunakan bukti-bukti yang lazim dalam dunia ilmiah, tapi hanya menggunakan ya publikasi. Oh sudah ada bukunya seperti itu. Ya buku siapa saja bisa bikin buku. Kayak saya pernah dikasih itu buku tentang Flat Earth itu si orang tadi oh, ini ada bukunya Pak. Yes. Mana bukunya? Keluarin bukunya. Ya buku itu semua orang bisa bikin lah, buku orang. Leah Eden juga bikin bahwa dia punya kitab suci ya siapa yang nulis ya dia sendiri yang nulis gitu kan ya, ngarang aja gitu. Kemudian mereka mendasarkan pada testimonials. Nah ini contoh pada kasus Terawan ya. Terawan itu dia dokternya benar dia, tapi uji klinis itu promotornya itu mengatakan loh ini untuk digunakan harus uji klinis. Dia sudah lulus sebagai mahasiswa S3 ya, dia melakukan metode, tapi untuk menggunakan sebuah terapi medis itu harus tambah uji klinis. Siapapun nggak peduli. Ya. Nah, dia belum sampai hari ini belum uji klinis, langsung dipakai. Nah itu kemudian dia menguatkan dengan testimonial. Ya. Itu nggak bisa diterima itu. Ya. Loh, kata testimonial juga banyak orang mengaku melihat genderuwo, melihat jin. Ya. Jinnya mana? Itu. Ya, nggak bisa. Itu ilmu pengetahuan itu tidak berdasarkan hal yang subjektif seperti itu. Ya. Nah kemudian juga mereka melakukan mengunggulkan sesuatu yang terjadinya di masa lalu. Jadi silakan ini nenek moyang kita sudah menguasai ini. Bukan sekarang kita ingin lihat itu terjadi juga di India. Di India itu sekarang presidennya itu ya, perdana menteri Modi itu ya dari partai yang sekarang itu dapat dikatakan partai yang anti sains. Ya.
Itu dikeluhkan, teman-teman di India mengeluh itu. Jadi orang ilmuwan India kan, India itu sebenarnya cukup maju ya dalam segi ilmiah ya. Tapi sekarang partainya itu partai yang merasa majunya itu sudah lebih dulu ribuan tahun yang lalu. Mereka percaya bahwa ribuan tahun yang lalu itu bangsa India sudah bisa membuat nuklir, sudah bisa membuat pesawat ruang angkasa. Buktinya apa? Dikisahkan di Mahabharata. Mahabharata jadi bukti. Kayak gitu. Ya. Kemudian untuk menjelaskan sesuatu, kalau pseudoscience itu lebih suka mengatakan sains tidak bisa menjelaskan. Itu yang repot seperti itu. Ya. Jadi ini adalah contoh nih kan. Ya, kita di awal pandemi itu ada dokter hewan yang bicara bahwa virus ini tidak berbahaya. Dia dianggap pakar virus, padahal dia S2-nya saja nggak lulus. Kemudian semua ini membuat respon penguasa di negeri jadi lamban. Negeri lain menutup pintu ya terhadap Cina ya, lockdown, kita malah beri insentif ke pariwisata. Itu terjadi. Ini gara-gara orang-orang yang pseudoscience seperti ini. Ya, termasuk juga dulu Menteri Pertanian ikut ngurusin COVID, ya bikin kalung anti corona ya. Karena heran juga kalau ada seperti itu. Nah, kalau dalam peristiwa politik dan hukum itu memang nyatanya data nggak terbuka ya. Jadi kadang-kadang ya suka tidak suka akan muncul teori konspirasi. Yaitu persekongkolan orang-orang yang berkuasa meski tidak tampak di publik. Contohnya kasus penyiraman air keras ke Novel Baswedan atau kasus lenyapnya Harun Masiku. Vonis ringan Prajaksa Pinangki dan Yuliari Batubara. Ini sangat konspiratif. Ya, semua orang sudah tahu lah ya. Jadi karena aneh aja kan. Orang yang terbukti menyiram air keras dianggap tidak sengaja. Coba. Ya, gimana orang menyiram itu nggak sengaja? Ya. Kemudian juga baru ya, belum lama ini ada vonis terhadap pembunuh 5 orang FPI itu ya di kilometer 50. 56 tuh ya. Itu juga mereka dinyatakan terbukti bersalah tapi bebas. Itu juga lucu juga ya, secara ilmu kriminologi lucu itu ya. Maka muncul pertanyaan ya, kenapa untuk kasus politik dan hukum kita percaya ada konspirasi, tapi untuk kasus lain yang saintifik kita tidak percaya ada konspirasi. Ya tadi itu dia di diagram yang berbeda itu. Kalau kasus Novel Baswedan itu paling bawah di level 1. Itu masuk akal ya. Nah, ya ini contoh ya. Ini saya sebut ada COVID konspirasis ya. Jadi ada orang yang menganggap semua kehebohan COVID ini hanya tipu-tipu rezim penguasa, seperti dengan membuat Perpu nomor 1 2020 tentang stabilitas ekonomi untuk penanganan COVID yang sudah disahkan DPR ya. Nah di dalamnya itu ada pasal pemerintah boleh melampaui target defisit 3% dari anggaran berjalan. Dan kebijakan ekonomi selama pandemi ini itu kan jadi undang-undang ini kan perpunya ya. Intinya ini dalam tanda kutip ini peluang merampok atas nama COVID-19. Ya. Nah, respon dari mereka ya COVID ini itu akhirnya menolak semua narasi COVID. Ya, menurut mereka obat COVID ini semuanya konspirasi. Ya, saintisnya ini bermasalah, WHO-nya bermasalah, rezim korupnya bermasalah. Sampai akhirnya kapitalis kesehatan dan sampai tenaga kesehatan itu mata duitan. Ya, jadi dokter, nakes, bahkan penggiat Satgas COVID di tingkat RT RW saja mereka anggap ini mata duitan. Padahal Satgas COVID di RT RW itu nggak dibayar sama sekali, capek doang kita. Ya. Tapi mereka ikut memusuhnya. Kamu kan dapat duit banyak dari WHO, coba repot seperti itu ya. Nah, dan memang bagi banyak orang ya sains itu memang terlalu canggih ya, nggak terjangkau lah ya. Jadi ketika mereka mendengar ayat surat Al-Ghasyiyah misalkan ya, afala yang yuruna ilal ibli kaifa khuliqat ya, mengapa kalian tidak perhatikan unta? Bagaimana ya? Kaifa ya? Ciptakan. Mungkin kalau mereka akan menjawab simpel aja ya Allah ciptakan dengan kun fayakun aja ya. Padahal itu enggak seperti itu. Itu ayat itu adalah ayat aktivitas sains. Jadi kita itu diperintahkan untuk mengamati ya. Mengamati, memikirkan penjelasannya, menarik teorinya, menguji teori pada fenomena berikutnya atau menciptakan teknologi yang berfungsi. Ini adalah kalau kita paham ayat ini. Tapi mereka perintah ini kan perintah ini kan. Mengapa kalian tidak perhatikan? Itu kan perintah. Ayo perhatikan maksudnya gitu. Bagi mereka nggak perlu diperhatikan kan soal ciptaan itu Allah yang menciptakan ya. Langsung blegek jadi unta itu ya. Repot seperti itu. Nah, kemudian kalau kita bicara sains itu
dari nature-nya itu memang wajib terbuka ya, wajib objektif. Bisa direplikasi ilmuwan manapun secara independen. Enggak peduli dia ikut organisasi apa, mau ikut WHO atau enggak ya, itu bahkan beriman atau enggak penting lah ya. Dalam hal ini enggak penting. Jadi sains itu objektif, ya, ikut objeknya, bukan ikut yang ilmuwan yang mengamatinya, bukan ya. Dan realitas ya kadang para saintis itu berbeda pendapat ya. Nah, jadi namanya ikhtilaf itu enggaknya dalam agama, dalam sains pun ada ikhtilaf, tapi harus dipisahkan antara ikhtilaf yang harus dihormati dan inhiraf ya. Inhiraf itu penyimpangan ya. Ini contoh nih, ini kereta api ya, ini kalau kita dari Jakarta sampai Cirebon itu relnya ada kayak gini. Ini relnya ada yang gitu, tadi sejajar lagi, dan ada yang benar-benar misah ya. Yang sejajar lagi inilah ikhtilaf. Ini rel ya ke Semarang ya. Jadi ini dari Jakarta sini, terus ini ke Semarang. Ya dia misah dikit karena ada peron sana kan, ada orang sana naik turun ya. Jadi ini namanya adalah ikhtilaf ya. Tapi kalau yang lurus ke yang kanan ini inhiraf, ini menyimpang karena dia mau ke Jogja dia ke selatan ke Purwokerto gitu. Ini contoh seperti ini. Itu ada di dunia sains, ya, dunia agama juga sama. Ya. Jadi kalau orang punya kalimat ya, oh menurut saya orang beda pendapat itu wajar-wajar saja, jangan mencela dong, jangan membuli, jangan caci maki. Ini hanya cocok untuk pendapat yang ikhtilaf ya. Tapi kalau yang inhiraf nggak bisa. Ya. Misalnya ya ada obat ini kan, obat COVID ini, Avigan atau Ivermectin. Avigan itu mahal banget ya. Pas rame-ramenya ini kemarin tuh pas bulan Juli ya, Avigan tuh sampai dibanderol 1 lembar itu isi 10 ya, itu 750.000 selembar itu. Dan itu kita beli di orang yang kita kenal baik ya, tetangga kita ya, dia punya apotek gitu ya. Kalau Ivermectin kan murah ya. Obat Avigan tuh untuk pasien COVID itu sehari itu 8 tablet ya. Sehari harus minum 8 itu. Jadi bayangkan buat betapa mahalnya. Kalau Ivermectin itu murah, itu selembar itu cuma isi 4 tablet ya, itu cuma 25.000. Yang satunya tuh satunya itu berarti satu tablet itu hampir 100.000 ya. Kalau yang Ivermectin 1 tablet cuma 6.000-an ya. Jauh banget. Tapi Ivermectin itu obat cacing untuk anjing. Nah, ini kan para berdebat nih, ada yang cukup Ivermectin aja sembuh, ya sembuh yang mana sembuhnya, itu belum ya. Ini ikhtilaf ya. Jadi Ivermectin atau Avigan itu ikhtilaf. Tapi bagaimana kalau orang berpendapat begini? Buaya atau komodo itu bukan hewan berbahaya, tidak perlu diwaspadai. Tidak ada nasnya di Quran yang menyebutkan bahayanya. Mau nggak kita berpikir begitu? Bukan soal keimanan nih. Atau ini, kalau telan racun tikus, makan saja kurma ajwa. Biasanya kan barang siapa makan kurma ajwa di pagi hari, maka hari itu ia tidak akan terkena racun atau sihir. Apa mau kita? Ya, seperti itu. Ini bukan ikhtilaf yang sah. Ini adalah penyimpangan. Ya. Nggak boleh kita seperti itu. Jadi ya, sains sebagai penjelasan fenomena alam yang dapat digunakan untuk prediksi fenomena di masa depan itu bebas nilai, tapi tafsirnya tidak bebas nilai. Ya. Evolusi makhluk hidup itu fenomena alam ya, tapi bahwa manusia itu evolusi dari monyet itu tafsir saja ya, tidak bebas nilai, dan ini juga mustahil dibuktikan. Ya. Jadi teori evolusi ANSI itu di dalam sejarah peradaban Islam itu ada ilmuwan Islam yang sudah pernah menjelaskan itu ya, itu hampir 1000 tahun sebelum Darwin itu ya, abad 9 atau 10 Masehi itu ya. Nah, kalau tafsir ya, jadi tafsir sains itu mirip tafsir Quran. Quran itu wahyu Allah, tapi tafsirnya dari manusia, dan manusia selain nabi bisa benar bisa salah. Makanya ada tafsir liberal, tafsir deradikalisasi ya. Tapi tafsirnya nggak bebas nilai ya. Tidak heran seperti ini ya. Oke. Nah, jadi gimana ini kalau kita menghadapi kenyataan bahwa banyak orang itu yang percaya teori konspirasi ini. Ya. Mereka ini gimana ya? Apa yang harus kita kerjakan? Ya, kita lihat dulu dia masuk di kelompok mana. Kalau dia sudah science denial itu sudah susah itu. Ya. Apalagi kalau sudah berbasis agama dan rasis gitu. Wah, itu sudah nggak mungkin. Kalau masih labil, masih skeptis masih bisa ya. Tapi kalau sudah ngelotok ya, sudah die hard ya ini,
sudah teori konspirasi harga mati ya, yang level 5 itu, waduh, itu sudah susah. Nah, saudara sekalian, jadi konspirasi atau tidak itu tergantung apakah fakta yang dikumpulkan itu memadai atau tidak, bisa dijelaskan secara tanpa teori konspirasi atau tidak. Ini kebenaran itu bukan milik WHO, bukan milik penguasa, bukan milik oposisi, ya, namun milik pembuktian dengan kaidah-kaidah ilmiah. Kita harus paham di situ ya. Karena teori konspirasi bisa benar bila didukung data, ya, akurat, analisis yang tidak menyisakan asumsi, dan hasil prediksi yang tidak sedikit pun menyisakan kejanggalan. Itu kan seperti itu. Nah, tapi kalau kayak ini kan banyak janggal tuh. Tempat nggak ada VIPSI juga kena COVID, ya, atau sebaliknya ada VIPSI nggak ada COVID. Jadi berarti nggak ada hubungan kausalita antara VIPSI dengan COVID. Gitu, ya. Memang orang yang percaya teori konspirasi itu lebih sering orang-orang yang gagal. Ya. Jadi mereka malas berpikir sehingga mereka menyalahkan ada konspirasi. Ya. Dan kalau orang paham ayat 11 ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu insya Allah kebal dari konspirasi. Jadi kalau orang gagal itu tadi cari-cari alasan. Ya, malas mencoba hal yang baru, malas introspeksi ya. Dia salin aja orang lain ya. Ada orang yang hidupnya tuh tak putus dirundung kegagalan ya. Sekolah yang dilala nggak lulus ya misalkan ya, dan nyari kerjaan susah ya, akibatnya mau menikah nggak ditolak terus lamarannya ya. Nah, terus dia karena dia introspeksi dia salahkan orang lain, ini pasti 2000 ada konspirasi untuk menjatuhkan saya ini. Saya mau sekolah dihalang-halangi, saya sudah mau terima kerja sabot ya. Saya sudah kayak diterima oleh seorang gadis itu diprovokasi supaya menolak saya. Ini contoh, dia nggak introspeksi seperti itu. Nah, ada hal yang lain, misalkan ini ya, keberadaan peralatan perang modern ya. Ini ada fasilitas di Alaska ya, di Amerika Serikat, yang konon ini namanya HARP ya. Singkatan dari panjang. HARP itu pokoknya mereka menganggap ini alat untuk mengendalikan cuaca, gempa bumi, bahkan tikus. Nah, bisa pernah dapat konspirasi seperti itu. Jadi kan nggak mungkin juga ya. Jadi HARP itu setelah saya pelajari ternyata dia adalah fasilitas pendukung angkatan udara Amerika untuk bisa berperang dalam cuaca buruk atau bahkan mengambil keuntungan dari cuaca buruk. Cuaca buruknya bikin bukan mereka ya, orang lain. Nah, jadi yang menganggap ada senjata HARP ini ya klaim saja ya. Kemudian ada loh, Korea Utara bikin senjata ini beneran nggak? Bakal itu beneran ya. Jadi nggak ngejak. Dari mana kita tahu? Itu karena kita punya alat detektor ledakan nuklir. Saya punya teman ya, dia itu pernah kerja di CTBTO ya. CTBTO itu Badan PBB yang mengawasi percobaan nuklir ya. Kantornya di Wina. Tapi beliau sekarang sudah pulang, tinggal di Cibubur ya. Tapi masih dimintain bantuan oleh PBB ya, sehingga dikirimlah satu server, satu workstation gitu ke rumahnya. dari Wina dikirim ke rumahnya di Cibubur, kan tetap bekerja. Setiap ada gempa kan tiap hari terjadi ya, ratusan kali di seluruh dunia. Nah, itu dicari ada kemungkinan nggak gempa itu dari percobaan nuklir, karena beda, nuklir sama itu beda. Nah, kembali ke pertanyaan awal ya. Jadi sains konspirasi itu adalah sisi sains dari konspirasi ya. Ini ya. Jadi ini ya, elit global yang ingin menguasai dunia dengan cara menyuntikkan chip dalam vaksin. Ini secara saintifik tidak masuk akal ya. Karena semakin kecil chip, semakin kecil pula antenanya, sehingga hanya dapat diakses dari jarak sangat dekat. Itu pakai teknologi RFID ya. Kalau kita bayar pakai e-money di pintu tol itu kan RFID. Nah, itu hanya itu bersentuhan. Nah, kalau orang ada chip di tubuhnya itu harus membaca chip bersentuhan, ayo repot amat lah ya. Nah, mungkin lah seperti itu. Nah, ya. Kemudian juga ini bantu konspirasi Al-Qaeda. Itu juga secara saintifik tidak masuk akal. Ya. Karena Al-Qaeda itu tidak punya pengalaman membajak pesawat komersil. Itu nggak punya. Ya. Dan penerbangan pesawat sebesar itu di Amerika loh padahal ya. Dia terbangnya dari Amerika ke Amerika. Dan penerbangan pesawat sebesar itu perlu pelatihan khusus. Jadi nggak bisa hanya latihan pesawat kecil bajak, nggak bisa. Dan New York itu dilindungi sistem pertahanan terbaik ya. Jadi lebih masuk akal bahwa ini konspirasi industri senjata untuk memasarkan senjatanya yang lama lesu dengan menyulut perang. Itu lebih masuk akal. Kemudian juga yang baliknya nih konspirasi sains ya.
ada konspirasi menipu dunia tentang sains. Ya, seperti ini. Ini juga saat itu faktanya ada. Ya, kita berkomunikasi di tengah samudera itu bisa ya, dengan saat itu. Saya dulu pernah mengalami ya, tahun 2003 itu sudah saya tengah lautan ya, survei lautan, tengah hutan yang nggak ada sinyal HP satupun, kita bisa berkomunikasi dengan telepon satelit. Ya. Atau kita motret area yang sangat jauh, yang nggak mungkin drone ke sana. Ya. Itu bisa gitu ya. Kita energi tak terbatas ini. Ini kalau memang ada ya pasti eksperimennya bisa direplikasi ilmuwan lain. Jadi, dan bisa dijelaskan dengan dalil fisika yang aneh aja kalau energi tak terbatas bisa kita dapatkan dengan mudah. Ya. Atau ini orang mengatakan semua teknologi ini ciptaan umat Islam. Ini ada di antara umat Islam yang semangat tuh ngomong begini ya, dan ada konspirasi di Barat untuk mengaburkan dan menguburkan sejarah. Ini tidak mungkin ya. Tidak mungkin seluruh dunia itu sepakat menyembunyikan sebuah fakta. Tidak mungkin. Yang benar ada fakta karya ilmuwan di era Islam yang sebelumnya juga ada zaman Yunani kuno ya, dan sesudahnya juga ada. Nah itulah saudara sekalian yang bisa saya sampaikan pagi ini ya, mungkin untuk menyedot diskusi aja. Silakan, masih ada waktu ya Mas Teguh ya. Saya kembalikan waktu pada Mas Teguh. Terima kasih. Ya, matur suwun Mas Fahmi. Ya, jadi itu teman-teman, banyak sekali ternyata di luar istilahnya jangkauan kita, ya, tidak begitu menyadari bahwa ternyata di luar kita banyak sekali aktivitas yang itu berhubungan dengan teori konspirasi dan juga dengan sains yang secara tidak langsung bisa mengubah persepsi kita, dan terutama masyarakat yang katakanlah mungkin berefek kepada bisa positif bisa negatif. Dan tentu ini menjadi sangat menarik sekali. Silakan, ini ada beberapa kalau mau bertanya, tapi ini saya coba bacakan aja dulu. Yang dari pertama dari Mas Sari, bagaimana menghilangkan kepercayaan yang salah. Jadi ada kepercayaan yang sudah salah dan bagaimana mengedukasi pemahaman tersebut. Kemudian yang kedua, teori konspirasi yang diikuti dengan logika falasi. Jadi teori konspirasi sering diikuti dengan logika falasi, apakah itu ada relevansinya tidak? Mungkin ya memang harus dari bawah nih. Kalau sudah science denial itu sudah sangat sulit itu. Ya, sangat sulit ya. Tapi kalau memang baru simpatisan mungkin masih bisa ya. Saya itu sejak mungkin ada 15 tahun terakhir ya, itu sering perang baik di Facebook atau yang lain ya, di WA group itu perang dengan anti vaksin ya. Anti vaksin pernah, dengan flat earther pernah. Lebih banyak yang anti vaksin sih. Dan alhamdulillah cukup banyak orang yang semula anti vaksin itu kemudian tidak anti vaksin lagi ya. Jadi mereka ikut-ikutan. Jadi mereka jadi mereka ngefans dengan tokoh Islam ya, ustadz atau ustazah gitu ya. Dan karena mereka merasa ustadz atau ustazah itu lebih kredibel dibanding petugas kesehatan, dibanding dokter, mereka kemudian ikut gitu kan ya. Seolah-olah itu lebih kredibel. Nah, ketika kemudian mereka bertemu saya ya, dan mereka melihat saya ini juga aktivis Islam kok ya, tapi kok tidak anti vaksin ya, itu mereka mulai bertanya-tanya, macam-macam lah. Kalau yang paling sederhana itu mereka tanya, benar nggak sih vaksin itu ada logam beratnya ya, benar nggak sih vaksin itu secara agama itu gimana ya, sampai ini benar nggak ada konspirasi untuk menghabisi umat. Saya bilang, saya ini zaman saya kecil dulu saya divaksin vaksin cacar ya, banyak ini bekasnya itu, tapi saya juga masih hidup sampai sekarang ya, tidak mandul juga, punya anak juga ya, dan saya juga bisa sekolah sampai jadi dokter ya, alhamdulillah jadi aktivis Islam juga. Tapi sama ngomong begitu saya ya. Karena di kalangan itu dibuat isu, dibuat bahwa vaksin itu semua untuk menghabisi umat, pada nggak punya anak perempuan, sampai segitunya mereka. Ya. Jadi kalau yang masih labil gitu, masih skeptis gitu, ya mau dengerin saya, mereka terbuka dari ini. Ya. Tapi kalau yang sudah die hard-nya ya, sudah pokoknya anti vaksin harga mati. Saya pernah istri saya pernah didatangi ya oleh
seorang ustadzah gitu, dia bilang datang tuh merocos gitu bahwa umat Islam sekarang terpuruk itu penyebabnya adalah vaksinasi. Sampai begitu ya. Ya, sampai separah itu gitu. Jadi padahal kalau saya nggak mungkin lah ya. Mereka juga bilang Israel itu nggak ada yang divaksin, orangnya pinter-pinter. Saya cek Israel itu malah negara yang vaccination rate-nya tuh hampir 97%, ya, itu tertinggi di dunia tuh Israel itu. Ya. Kemudian juga tentara Amerika yang dikirim ke Afghanistan atau ke Irak itu semua divaksin dulu. Itu banyak sekali kebohongan-kebohongan semacam itu yang terjadi. Jadi kalau ya saya dengan oleh kalangan anti-vax itu saya dikafir-kafirkan juga ya, dikafirkan, dianggap dajjal, dianggap segala macam. Biarin aja, bodo amat. Saya sudah kebal lah gitu lah, biasa lah. Jadi nggak aneh lah. Ya, jadi memang menyedihkan ya. Mereka sudah, kalau yang biangnya ya para propagandis itu sudah nggak bisa ditolong. Tapi kalau yang di bawah-bawah yang hanya skeptis itu, selama kita bisa menjaga kredibilitas kita enggak, masih bisa diajak ya, tunjukkan fakta-faktanya itu. Ya. Oke, ada lagi. Ya, yang logical fallacy jelas lah kalau mereka jelas pakai logical fallacy lah. Jadi pertanyaan yang kedua, Mas Fahmi. Iya, itu tadi. Jadi mereka kalau yang percaya dengan teori konspirasi itu pasti memakai logical fallacy, pasti. Ya. Oke. Apa saja dari Mas Iswahyudi. Mau tanya apakah COVID-19 adalah konspirasi sains? Kalau iya, alangkah jahatnya Cina dan kawan. Maaf telat. Tadi sudah. Ya. Enggak. Jadi jelas. Jadi saya mengacu kepada Dr. Ahmad Rusdan Utomo ya. Dia dulu peneliti biomolekuler di Kalvi Pharma ya, tapi sudah sekian tahun ini pindah jadi dosen aja di YRC ya. Jadi beliau itu dulu lama di Amerika, di Harvard ya, di Harvard. Dia mengatakan kalau secara laboratori ya kita merekayasa virus ya menjadi virus yang lain, itu hasilnya selalu lebih lemah karena virus itu punya kecenderungan ya bertahan hidup, dan supaya dia bisa bertahan hidup dia harus tidak cepat mati ya. Dalam arti apa? Dia harus sebanyak mungkin menginfeksi objek yang lain. Tapi kalau dia menginfeksi objek sebanyak mungkin, dia harus jangan sampai terdeteksi tingkat bahayanya. Ya. Sehingga dia bermutasi lebih cepat nyebar tapi lebih lemah. Gitu. Itu kata dia. Dan mungkin nggak sih orang, saya nanya ke Pak Rusdan, ada di YouTube channelnya, ada Pak Ahmad ya, judul YouTube-nya Ahmad Rusdan. Nah, dia mengatakan kalau kita membuat senjata biologi ya, mungkin enggak. Senjata biologis sebagai sebuah ancaman bisa saja dibuat, tetapi tidak praktis. Ya. Karena untuk bisa digunakan di medan perang, maka tentara kita yang menggunakan senjata biologi itu harus sudah memiliki vaksinnya dulu. Itu lebih sulit bikin vaksinnya daripada bikin virusnya. Ya. Jadi enggak praktis senjata biologis itu. Ya. Seperti itu. Jadi kenyataannya di dunia ini nggak ada yang bikin. Dulu zaman Perang Dunia Pertama itu pernah dicoba senjata biologi berupa antraks ya, bakteri antraks. Waktu itu masih banyak cara itu menggunakan kuda ya. Jadi Inggris perang melawan Jerman kan waktu itu kan. Itu Inggris itu impor kuda dari Amerika. Nah, ada intel Jerman itu yang berkeliaran di Amerika. Dia bikin perusahaan supplier kuda lah, atau supplier makanan kuda, atau apalah yang lain lah gitu kan ya, dengan menyembunyikan identitas Jermannya gitu. Nah, karena berhasil gitu kan. Nah, itu ada antraks yang diselundupkan di rombongan kuda yang dibawa kapal ke Inggris. Nah, itu nanti kudanya pada mati di jalan, ya. Pelan-pelan kena antraks. Itu pernah terjadi. Tetapi itu kan antraks itu sebuah penyakit yang sudah diketahui sebelumnya. Bukan penyakit baru, dan untuk manusia sudah dikenal antibiotiknya, jadi manusia nggak kena. Ya. Nah, tapi kalau kayak COVID ini nggak bisa seperti itu, nggak ada, kan vaksinnya belum ada ya, di awal-awal itu kan belum ada. Kita sekarang vaksinnya masih vaksin yang emergency use. Gitu. Gitu. Jadi, Mas Umam, monggo. Oke. Kalau saya tidak bertanya yang rumit-rumit, Mas Fahmi.
Kebiasaan apa yang ditanamkan di keluarga Mas Fahmi sehingga setahu saya sejak kelas 1 SMA itu kemana-mana Mas Fahmi itu kan bawaannya kalau kamera sama notes dan ballpoint itu. Ya, karena ini nanti akan kebiasaan baik yang barangkali non scientific ini memungkinkan untuk ditularkan ke depan ketika kita menyiapkan generasi ke depan dengan setting sekarang ini, Mas. Nah, karena dalam hal ini apa ya butuh waktu yang agak panjang lah taruh begitu. Itu Mas. Oke, betul semoga Mas Fahmi. Saya juga bingung tanya seperti ini. Kalau anak-anak saya itu yang menyukai 4, saya punya anak 4 ya. Itu cuma 1 yang ngikutin hobi saya itu ya. Kalau di keluarga saya, kakak-kakak saya itu nggak ada yang suka bawa notes atau nggak ada. Kalau zaman sekarang kan kamera di semua handphone ya. Tapi yang punya intuisi, punya greget kalau ada langsung di foto itu juga nggak banyak kan ya, gitu kan. Jadi orang lebih suka motret itu kalau pas ini aja ya, pas sudah siap gitu loh ya. Jarang yang punya insting langsung waringan ya. Mungkin sekarang lebih mudah dari dulu sebenarnya, karena dulu kan motret, waduh mikir sebelum era kamera digital ya, itu kan kalau motret mesti dipikirkan betul ini biaya ini. Saya dulu motret itu nyuci filmnya bisa berbulan-bulan kemudian loh. Nanti untuk satu momen tuh 1 aja mahal soalnya. Ya, jadi Mas, membiasakan kayak gitu itu memang tidak selalu. Saya 4 anak itu juga kayaknya treatmentnya sama aja, tapi hasilnya kok beda-beda ya, nggak ngerti juga. Ini mungkin bagian dari ini ya yang memang Allah berikan pada anak-anak kita ya, nggak sama gitu. Oke, ada lagi? Semoga Mas Abdul. Jawab nggak nih Mas? Ya, Mas Abdul, monggo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Mas Fahmi, teori konspirasi itu kan dari sekian banyak itu, dari 5 tingkat yang Mas Fahmi tadi sampaikan itu kan suatu saat ada yang benar ya, suatu saat ada yang benar gitu ya, benar bahwa itu benar-benar itu konspirasi gitu ya. Kemudian apa namanya atau gitu ada atau ada padanannya di lain tempat, itu komentarnya gimana Mas Fahmi terhadap hal ini Mas Fahmi? Ya, kalau yang level 1-2 itu memang ada yang kemudian ternyata benar ya. Tapi kalau level 3, 4, 5 nggak mungkin Mas. Ya. Karena itu melanggar prinsip-prinsip sains itu, yang 3, 4, 5 itu ya. Jadi kalau yang 1-2 itu masih bisa Mas. Meskipun kalau yang yang nomor 2 itu sudah mulai spekulasi ya. Contoh konspirasi yang pernah terjadi yang kemudian terbongkar itu konspirasi Iran Kontra ya. Kalau Anda perhatikan ya, dulu tahun 79 Iran itu kan revolusi kan, Shah Iran ditumbangkan, Ayatollah Khomeini pulang, kemudian Amerika mengembargo Iran ya. Embargo nggak boleh ada perusahaan Amerika satupun yang berhubungan dengan Iran. Kalau mereka masih nekat, mereka akan disanksi, di Amerika disanksi sampai dibekukan ya, dibubarkan perusahaan itu. Nah, itu secara formal legal di atas kertas seperti itu ya. Apa kemudian tidak ada hubungan? Ada, diam-diam. Nah, itu terbongkar ya tahun 90-an itu ada kasus yang terbongkar namanya Iran Kontra ya. Iran Kontra itu apa? Jadi waktu itu ada pemberontakan di Nicaragua oleh gerilyawan kontra ya, melawan pemerintahan resmi Nicaragua. Pemerintahan resmi Nicaragua itu dulunya mengkudeta pemerintahan yang didukung Amerika tahun 70-an, masih SD itu ya, tahun 70 berapa 5 46 itu saya ingat itu dulu koran Sinar Harapan itu mengirim wartawan ke Nicaragua dan mengirim berita tiap hari itu ya. Saya kelas 3 SD itu sudah mulai baca itu. Nah, jadi dulu rezim Batista ya sebelum yang sosialis itu digulingkan oleh gerilyawan
Nicaragua yang pro sosialis ya, sosialis komunis, dan mereka berkuasa cukup lama gitu. Nah itu kan di Karibia ya, tidak jauh dari Kuba, tidak jauh dari Amerika itu. Itu Amerika kemudian mencoba menggulingkan mereka dengan cara membiayai pemberontaknya ya. Itu namanya gerilyawan kontra melawan pemerintah sosialis komunis itu. Dari mana uangnya? Ya. Uangnya dengan menjual senjata. Ya. Kemana menjual senjatanya? Ke Iran. Coba lucu gak? Amerika jual senjata ke Iran, ya, terus duitnya buat membiayai itu dulu jadi desas-desus, konspirasi segala macam. Ternyata beneran belakangan, beneran. Ada yang dihukum itu, ada Letnan Kolonel Oliver North itu. Di sidang terbuka di pengadilan, dia melanggar undang-undang embargo. Ya. Tapi itu kejelian wartawan, dan di Amerika alhamdulillah wartawan itu masih bebas ya, masih bebas investigasi. Di Indonesia itu sekarang udah nggak bebas ya. Ya mungkin masih ada satu Tempo sekarang yang masih berani, itu Tempo ya. Saya nggak tahu juga Tempo kok masih berani, gimana ceritanya itu ya. Tapi di Amerika, nah beberapa hal kayak di Indonesia konspirasi dulu Soekarno dijatuhkan oleh Soeharto gitu. Itu juga asik juga ya. Sekarang udah hampir 50 tahun ya, sudah 50 tahun bahkan kejadian G13 itu kan. Itu sudah di Amerika tuh menurut aturan dokumen-dokumen rahasia itu boleh dibuka minimal setelah 30 tahun. Ada yang 30 tahun, ada yang 35 tahun. Saya lupa aturannya ya. Itu sudah mulai terungkap. Saya punya buku tebal sekali itu ya, CIA apa itu namanya tuh. Itu tentang Indonesia juga ada ya. Jadi ya tapi memang ya baca kayak itu harus sabar karena wah panjang sekali itu ceritanya, itu panjang dan tidak linear gitu, berliku-liku gitu ya. Dan bahasa Inggris Mas. Termasuk yang menarik juga itu bahasa Indonesia, saya sudah beli terjemahan bahasa Indonesia itu. Tim Weiner namanya ya, CIA apa tuh namanya. Judulnya bahasa Inggris tapi isinya bahasa Indonesia. Ada juga bukunya John Perkins itu ya, The Economic Hitman ya. Itu juga sudah terjemahkan juga ya. Itu juga tentang konspirasi ya, bagaimana dulu satu perusahaan, jadi Amerika tuh lucu ya, di Amerika tuh banyak aktor-aktor swasta yang dibayar pemerintah termasuk untuk intelijen. Coba, jadi pelaku intelijen di luar negeri itu tidak harus CIA, bisa perusahaan swasta termasuk ke Indonesia. Itu cerita tuh John Perkins datang ke Indonesia seperti apa, terus bagaimana mereka membuat proposal untuk pemerintah Orde Baru saat itu ya, awal tahun 70-an, bahwa pemerintah Orde Baru harus bikin ini, bikin bendungan, bikin PLTA, bikin pabrik ini, pabrik itu, segala macam. Nanti keuntungannya akan sangat besar, pertumbuhan ekonomi akan 2 digit, nanti bayar utangnya gampang. Tapi yang penting sekarang utang dulu ke Bank Dunia atau ke USA atau kemana gitu. Itu ceritakan oleh John Perkins ya. Dan itu dulu kan kita hanya spekulasi ya, ini ada ini. Jadi dan itu pun spekulasi itu digebuk juga sama Orde Baru kan. Dulu ada peristiwa malari dengan petisi 50 segala macam digebuk juga. Belakangan itu bukunya John Perkins itu terbit tahun 98 kalau nggak salah ya. Ya di Indonesia mungkin di Amerika udah lebih awal. Jadi ya itu ada kayak gitu tuh. Jadi tapi tadi itu yang semuanya level 1, level 2 itu masih masuk akal. Tapi kalau level 3 ke atas yang sudah science denial itu sudah nggak mungkin lah, karena kalau yang sudah science denial nggak mungkin terjadi seperti itu. Mohon izin Ya. kalau nggak ada yang tanya lagi, Mas Teguh, mau tanya lagi. Moga Mas. Ya, mohon maaf nih ngisi Mas Fahmi. Jadi ini kan ada isu besar ya mengenai Islam zaman dulu itu Mas Fahmi ya. Barangkali kalau memang kita memahami sejarah Turki Utsmani gitu ya misalnya gitu ya. Itu kemarin atau beberapa waktu yang lalu itu kebetulan saya banyak baca-baca tentang perang Aceh, kemudian perang Diponegoro. Itu kemarin ngirim tautan ke saya, tautan tentang Pangeran Diponegoro gitu ya. Nah, itu kabarnya misalnya gitu ya. Jadi dulu Turki Utsmani itu nyebar persenjataan ke berbagai penjuru dunia gitu. Untuk level saat termasuk membantu Pangeran Diponegoro lewat pantai selatan Jawa, kemudian membantu Aceh, Pasai gitu. Itu untuk level saat itu apakah mungkin itu Mas Fahmi? Mungkin, sangat mungkin. Sangat mungkin. Jadi
armada kapal-kapal itu sudah memang pergi kemana-mana ya. Jadi kalau yang Aceh itu bahkan saya pernah lihat di museum. Di museum di Turki ada, di Aceh juga ada. Jadi gini, Sultan Iskandar Muda itu pernah mengirim utusan ke Turki ya. Waktu itu kan dia menghadapi Portugis kan di Malaka gitu kan ya. Nah, itu 2 kapal itu, Turki 2 kapal. Nah, membawa lada cukup banyak ya. Karena lada itu kan produk Nusantara yang sangat mahal harganya di Eropa gitu kan. Nah, mereka waktu itu kan belum ada terusan Suez ya. Mereka sampailah ke mana, ke ujung dari Laut Merah, terus mereka turun kan, dan mereka mencari hewan tunggangan untuk membawa terus lada itu nanti sampai Laut Tengah, terus naik kapal lagi kan gitu teorinya kan gitu ya. Kapalnya tidak terlalu kecil ya, jadi ya lumayan bisa. Dulu kan kapal itu pakai layar dan pakai dayung ya, yang dayung ya pekerja itu tentara gitu kan ya, terus ya kalau pas anginnya bagus ya pakai layar. Nah, ketika mereka pindah itu mereka tersesat. Akhirnya mereka terpaksa menjual ladanya sedikit demi sedikit. Karena mereka sampai 2 tahun tuh baru nyampe ke Istanbul itu. 2 tahun tersesat gitu. Di daratannya tersesat. Tidak jelas juga itu apa benar mereka mendaratnya itu di ujung Laut Merah itu, jangan-jangan di Teluk Persia, jangan-jangan salahnya cukup jauh kan, lebih parah lagi yang Teluk Persia. Nah, sehingga ketika mereka sampai di Istanbul itu ladanya tinggal segenggam gini ladanya, sehingga mereka menyebutnya lada si Cupak ya. Dari 2 kapal tinggal segenggam, karena tujuan untuk hidup selama 2 tahun. Nah, tapi Sultan Turki itu waktu itu Sultan siapa ya, masih cukup kuat lah, Sultan Sulaiman atau siapa tuh, sangat kuat itu. Sulaiman Al-Qanuni itu, sehingga dia kirim meriam ya, cukup besar meriam itu ya, dan kirim juga ahlinya ya. Jadi beberapa orang ahli senjata, ahli metalurgi, ahli macam-macam lah, dan dikasih kapal lagi ya, diantar sampai Laut Merah terus diantar pulang gitu ya. Nah, kemudian mereka menyebutnya meriam itu meriam lada si Cupak karena itu. Cuma lada si Cupak itu sekarang posisinya di Arnhem ya, di Military Museum Arnhem Belanda. Karena waktu perang Aceh terakhir itu direbut ya, dan kemudian oleh Belanda diambil itu meriam itu, dibawa ke Arnhem di Belanda. Nah, tapi kalau dari cerita tadi ya, dari sejarah tadi itu ahli dari Turki itu kemudian tinggal di Aceh sampai meninggal, dan kuburannya ada di Aceh. Hari ini ada kubur, bisa didatangi kuburannya itu. Nama-namanya jelas nih siapa banyak kok, soalnya kok enggak sedikit. Ini mereka tinggal di Aceh sampai tua ya, dan mengkader orang-orang Aceh, orang-orang Nusantara. Jadi ada meriam itu yang kemudian dibikin oleh ahli dari Demak ya. Dia ahli Demak, belajarnya ke Aceh ya, bikin ya. Kemudian dari Demak itu dihadiahkan ke Banten ya. Di Banten juga ada meriamnya, itu ada, kita bisa lihat di keraton itu ya, di Banten tua ya, Banten lama itu ada meriamnya. Itu ada tertulis siapa yang bikin itu, dan hadiah tahun berapa, tahunnya tahun ini ya, tahun Jawa ya. Jadi fakta itu tidak bisa diingkari, ini memang ada ya. Tapi apakah mungkin? Ini sangat mungkin. Bahkan dulu armadanya Cheng Ho itu sudah lebih besar dari itu ya. Cheng Ho dari Cina membawa banyak sekali orang, dan kapalnya Cheng Ho itu dibandingkan kapalnya Columbus itu 4 kalinya ya. Kapalnya Cheng itu 4 kalinya kapalnya Columbus. Columbus kan 1492 itu ke Amerika kan. Sedangkan bantuan senjata dari Utsmani ke Aceh itu di atas itu, karena Sultan Salim aja 1517 Sultan Salim. Iskandar Sulaiman tuh cicitnya kalau nggak salah ya, cicitnya Sultan Salim ya. Dan Iskandar Muda itu sezaman dengan Sultan Sulaiman kira-kira. Jadi sangat mungkin kalau menurut saya. Oke, Pak Tersun, jadi memang luar biasa ya. Jadi kalau kita nanti gue bisa berkembang ke seri peradaban Islam kalau sana ya. Ini ada mungkin akhir ini karena waktu sudah 1 jam. Ya. Ini ada pertanyaan di chat dari Mas Seri.
Jadi di medsos banyak share tentang cerita pendiri Republik Turki Kemal Atatürk yang sakit tidak karu-karuan sehingga meninggalnya pun bumi tidak mau menerima sehingga ditimpa batu besar untuk besar memakamnya. Yang seperti ini apa juga termasuk teori konspirasi gitu. Ya mungkin ya, karena setahu saya malah memang dia nggak akan dimakamkan di dalam tanah ya. Jadi memang kan Atatürk itu kan nggak percaya Islam dia, nggak percaya Ya. Islam. Jadi dia memang dimakamkan di mausoleum ya, mausoleum di apa di ruangan gitu dan tidak dimasukkan ya. Termasuk yang merubah adzan itu Mas ya, merubah adzan bahasa adzan ya, diganti bahasa Iya, lain. wah banyak sekali lah, Dia tuh sudah murtad ya, sudah nggak Ya. peduli dengan Islam gitu. Nah, kemudian soal ada bau menyengat apa tuh enggak Ya. ini enggak. Ya saya belum merasa, saya nggak tertarik datang ke mausoleumnya Atatürk ya. Tapi kalau saya cross check ya tentang bau segala macam itu semua yang cerita bau itu semua hanya dari situs tertentu yang memang ini ya, memang dari situs Islam ya. Nggak ada dari situs independen tuh nggak ada ya. Jadi beberapa cerita-cerita yang aneh-aneh ya, itu ternyata kalau kita cross check ya, itu sumbernya itu tidak netral ya, tidak netral. Masuk level 5 ya? Itu level 4 lah mungkin. Level 4. Level 4. Tapi kalau konspirasi meruntuhkan khilafah terakhir itu level 1 atau level 2 itu sangat mungkin. Jadi dulu kan Utsman itu kan kalah di Perang Dunia Pertama ya. Perang Dunia Pertama dia terlibat karena dia membuat fakta dengan Jerman ya, ketika sekutu itu aliansi itu menyerang poros ya, menyerang Jerman, terpaksa Utsmani ikut membela Jerman. Dulu kan Jerman, Austria, Bulgaria dan Utsmani itu bareng-bareng melawan semua yang lain, melawan Inggris, Prancis, Italia netral, Italia nggak ikut. Kemudian Rusia juga keroyok begitu dan hasilnya semuanya runtuh ya. Jadi kerajaan Jerman runtuh jadi republik ya, Austria juga, Bulgaria juga ya dan Utsmani juga. Nah, kemudian tahun 1919 ya di akhir Perang Dunia Pertama itu pasukan Inggris sampai itu berjalan-jalan di Istanbul, di itu semua lah, termasuk di Palestina, di Mesir semua nih. Terus mereka membuat perjanjian ya, Sykes-Picot itu kan, bahwa wilayah Utsmani dibagi-bagi, pakai penggarisan ya, Mesir dengan Libya pakai penggarisan, garisnya lurus kan, seret gitu kan, bawah dengan Sudan juga garis lurus seret gitu ya, bagi-bagi gitu. Nah, cuma nasib terakhirnya gimana? Kalau yang wilayah bagi-bagi kan tadinya provinsi kan, diangkatlah penguasa-penguasa mereka ya, di Yaman ada penguasanya, di Saudi ada penguasanya, itu yang angkat Inggris semua ya, atau Prancis gitu kan, di Yordan juga, di Suriah juga, Irak, Iran semua itu penguasa-penguasa boneka. Nah di Turkinya sendiri gimana nih kan wilayah inti ini kan ya, IKN wilayah IKN. Nah itu kemudian ini kan mereka masih galau kan ya. Akhirnya gimana? Udah kita bubarkan saja, tetapi harus dengan tangan orang Turki sendiri. Ya. Maka dicarilah Atatürk gitu ya, dia namanya Mustafa Kemal. Atatürk kan gelar yang dia pilih sendiri ketika kemudian dia bikin undang-undang nama itu. Ya. Nah jadi Mustafa Kemal itu kemudian dibuat konspirasi seolah-olah Mustafa Kemal itu pengusir penjajah. Ini kan ada tentara Inggris di wilayah Turki, diusir dan Inggris dan Prancis pura-pura keluar ya, tapi nanti balas jasanya adalah khalifah terakhir ya Sultan Abdul Majidnya juga diusir. Ya. Di Abdul Majid itu khalifah terakhir di Utsmani itu diusir, dibawa ke Swiss dan tidak boleh pulang. Dia punya paspor ya yang berlaku untuk seluruh dunia kecuali ke Turki. Ya, itu seperti itu. Serta seluruh anggota keluarganya diusir. Ya. Dan kemudian saat itu, nah kalau sejak akhir 1919 itu sudah Sultan itu sudah nggak berkuasa lagi, yang berkuasa di Ankara itu Mustafa Kemal. Jadi ada dualisme lah ya. Tapi belum resmi dihapuskan ya. Khalifah belum masih ada, maka kemudian tahun 1924 tanggal 3 Maret itu muncul tanggal 4-nya nih. Tanggal 4-nya itu muncul berita di The Guardian ya, The Guardian sama The Telegraph kalau nggak salah itu, bahwa the Caliphate is disposed ya. Berita dari Konstantinopel. Ada tuh dokumennya tuh ada di koran itu ya. Jadi itu memang konspirasi ya, seperti itu. Tapi itu dulu di Turki pun tidak banyak menyadari ya. Justru yang menyadari itu di luar Turki, di Mesir, bahkan di Indonesia ya. Jadi bahkan dulu Syarif Makkah itu membuat konferensi khilafah tahun 1925 ya, undang dari seluruh dunia.
Di Indonesia itu yang diundang, yang terima undangan itu Muhammadiyah, karena Muhammadiyah sudah berdiri. Ya. Kiai siapa itu dulu yang bukan Kiai Ahmad Dahlan ya, ada Kiai yang lain yang temannya itu. Ya. Kemudian dari kalangan tradisional itu kemudian Mary lah. Ini kok saya yang diundang yang tradisional yang modernis saja. Iya ya, soalnya modernis sudah punya organisasi. Kalau begitu yang tradisionalis juga punya organisasi. Maka kemudian dibuatlah Nahdlatul Ulama tahun 1902. Itu untuk merespon undangan dari Syarif Makkah itu. Ya. Tapi memang agenda Syarif Makkah sendiri juga sudah bias karena dia ingin dia jadi khalifahnya, menggantikan. Nah, ketika di Mekah itu nggak sepakat, kita mau khilafah bentuk lagi, tapi jangan kamu khalifahnya. Itu nggak jadi. Kapan-kapan. Jadi nanti mungkin bisa teruskan selain ini karena ada teman-teman mungkin akan beraktivitas lain karena juga jam-jam kerja. Baik, Bapak yang saya hormati, saya pikir ini adalah menarik sekali dan ini sebenarnya luar biasa nih perkembangannya dari sains, kemudian sains ke sosial, kemudian tapi semua teori konspirasi itu menjadi sangat luar biasa. Kita kadang-kadang tidak menyadari, tapi kita juga kadang-kadang terkena hoak gitu ya. Sehingga saya pikir kembali ke diri kita untuk berbaik-baik mencari informasi sebanyak-banyak. Kunci kata kuncinya adalah mencari data dan fakta. Ya. Itu menjadi kunci dasar untuk kita untuk bisa memfilter semua informasi masuk ke dalam benak kita. Baik, mohon maaf nanti Anda silakan bisa teruskan untuk informal. Baiklah, marilah kita tutup forum ini dengan bacaan dan untuk maju bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon kalau ada kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Salif ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Yuk ki Senin yuk. Bubar yuk. Sing bubar sing ijeh santai-santai. Ayo. Mas Fahmi. Mas Fahmi ini metu. Oh, sing ditakoni sapa njukan ning kene? Murdoko. Ngomong-ngomongan wae to. Mas Murdoko takoni. Ya wis Mas Umam aja lah. Mas. Perkembangan intelijen Indonesia tuh apa memang semakin tidak diberdayakan ya? Soalnya misalnya golek Harun Masiku aja ora ketemu, atau koruptor kakak yang jelas sih ora ketemu blas. Itu gimana sih, Mas? Teori konspirasi. Jadi